Assalamualaikum Sobat Elsan. Di video ini, insya Allah kita akan mempraktekkan bagaimana cara merender suatu objek menggunakan brush crayon. Di sini aku udah punya sketsa. Kita ibaratkan ini adalah kain. Aku mau isi dulu sketsanya. Untuk ini ceritanya dia bagian belakang. Oke, aku udah punya objeknya di layer 1. Lalu aku bakal tambahin layer berikutnya dan di clipping. Apa sih fungsi clipping ini? Dia ibaratnya adalah layer yang menimpa khusus pada bagian objek di bawah layernya saja. Sehingga ketika kamu menggambar di atasnya, yang terisi hanya bagian objek pada bawah layernya saja. Oke, sekarang kita masuk ke rendering. Di sini aku cari brush crayonnya dulu. Untuk yang tulisan white ini artinya ketebalan brush yang akan kita pakai, dan opacity artinya ketebalan warna dari brush yang kita pakai. Ini aku kasih contoh permisalan sedikit ya. Ini white-nya 10 dan opasitasnya kita naikin full. Nah, dia warnanya gelap banget kan. Lalu ini opacity-nya aku kurangin di 65. Nah, sekarang kita white-nya agak besar, opacity-nya kita kecilin. Kayak gini hasilnya. Kalau opacity-nya lebih turun, dia akan lebih pudar warnanya. Di sini kita juga bisa mengatur di pengaturan brush-nya langsung. Nah, opacity kurang lebih kayak tadi. Nah, kalau brush spacing ini lebih ke bentuk pemadatan si brushnya. Oke, itu sekilas brush. Sekarang kita lanjut ke cara merendernya. Di sini aku pakai teknik clipping, jadi kita aktifkan dulu clippingnya. Yang paling penting kita juga harus tahu arah cahaya dari objek yang kita buat. Di sini aku bikin cahayanya di pojok kiri atas, jadi penyebaran cahayanya bisa kita gambarkan seperti tanda panah ini ya. Berarti arah jatuh bayangannya ada di sini, pojok kanan bawah. Selain itu, kita juga harus tahu mana aja bagian-bagian yang harus kita beri bayangan. Nah, karena kita tadi membuat seperti meliuk-liuk, tentu saja ada lekukan di dalamnya. Jadi, lipatan itulah yang harus kita beri bayangan. Oke, kita pilih brushnya, lalu kita suntik warna dasarnya. Oke, kalau udah kita bisa geser warna saturasinya ke yang lebih gelap. Nah, aku mau naikin dulu pennya. Correctionnya kita turunin. Karena semakin turun correctionnya, gerakan brush kita akan semakin cepat dan luas sesuai dengan gerakan jari tangan kita. Oke, di sini aku kasih bayangan pada bagian-bagian yang kurang terkena cahaya, seperti lekukan tadi dan juga bagian belakang cahaya. Nah, kurang lebih seperti ini hasil awal dari bayangan yang telah kita tentukan. Nah, ini saatnya kita merapikan bagian pinggir-pinggirnya ini. Nah, berikut tipsnya. Yang pertama, kita bisa menurunkan opacity-nya dulu atau ketebalan warna dari brushnya. Lalu kita bisa suntik warna yang di pinggir banget ini. Lalu kita bisa usap ke bagian pinggirnya dulu, tepi bayangannya kayak gini. Langkah ketiga, kamu tinggal suntik warna dasarnya lalu di blend sama bayangannya kayak gini. Kamu bisa ikutin gerak bola putih itu adalah gerak jari aku saat mewarnai. Kita bisa suntik warna dasarnya lagi, lalu kita blend ke bagian tepi-tepinya kayak gini sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan lupa di save karena project di Medibank suka keluar sendiri, jadi mesti banget kamu save berulang. Nah, kita bisa sapuin warnanya kayak gini ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jangan lupa untuk selalu turunin opacity brushnya biar bayangannya lebih ngeblend dengan rapi
Nah, kalau udah kita suntik lagi warna dasarnya, lalu digeser saturasinya ke warna yang lebih terang. Kita bikin cahayanya sekarang. Tentu saja kita mulai dari arah datangnya cahaya, yaitu bagian kiri atas. Nah, lalu agak turun ke bawah. Jangan lupa kita juga harus simpan cahaya di bagian-bagian yang sekiranya terkena cahaya. Kalau udah, jangan lupa untuk di blend bagian tepinya agar lebih rapi. Ini aku pakai warna dasar, lalu opacity-nya diturunkan menjadi 3%. Nah, kita sapuin aja kayak gini sampai terlihat lebih rapi. Nah, alhamdulillah ini hasil akhir dari rendering kita. Di sini kelihatan kan mana cahayanya, mana bayangannya. Di sini aku mau tambahin dulu cahaya sedikit lagi, kayak kurang tegas aja yang tadi. Nah, kayak gini. Lalu sama ya, kita blend juga hasilnya. Bagian tepinya kayak gini. Trik buat kelihatan lebih rapi itu mainin aja di bagian opacity atau ketebalan warna dari brushnya. Nah, kalau misalnya kita bisa mainin itu, insya Allah bayangan atau rendering yang kita punya itu lebih rapi. Kita kasih warna background, lalu tada, ini dia hasilnya. Gimana? Lebih rapi kan? Selamat mencoba.